Episode 22. Hari demi hari berlalu. Setelah kejadian Anissa yang pingsan di kantor tempo hari, membuat Reyhan membawa bekal untuk sarapan di kantor. Dia mengambilnya dari restoran miliknya sendiri, membuat karyawan yang ada di restoran tersebut menjadi heran. Begitupun dengan karyawan di kantor Reyhan yang melihatnya membawa kantong makanan ke kantor. Pasalnya, dia tidak pernah membawa makanan sendiri untuk dibawa ke kantor. Dia selalu meminta salah satu karyawannya untuk mengantarkan makanan ke ruangan Reyhan. Tapi kali ini perubahan itu membuat semua karyawannya penasaran. Randy, sangat asisten yang paham akan sikap Reyhan, sangat memakluminya. Meskipun Reyhan tidak pernah jujur akan perasaannya, tapi dia tahu bahwa bosnya itu sedang jatuh cinta pada karyawannya sendiri, yaitu Anissa. Sedangkan Anissa yang tidak peka dengan sikap perhatian Reyhan yang berlebihan berpikir bahwa apa yang bosnya lakukan hanyalah sebagai bentuk rasa kasihan semata. Seperti hari ini, Reyhan membawa bekal dia kotak makanan yang dia ambil sendiri di restorannya. Dia masuk ke dalam ruangan dengan menenteng kotak makanan tersebut. Sesampainya di ruangan, terlihat Anissa sudah mulai bekerja dengan telaten. "Makan dulu sarapanmu," kata Reyhan. "Saya sudah sarapan, Tuan." "Terima kasih," jawab Anissa yang tetap melanjutkan pekerjaannya. "Jangan membantah. Makanlah," tegas Reyhan. "Kenapa sekarang Tuan begitu baik dengan saya? Selalu membelikan saya makanan, meminta saya tidur siang di kamar Tuan dan memberi saya pekerjaan yang ringan. Apa Tuan tidak rugi?" tanya Anissa. "Apa kamu kira saya akan bangkrut hanya karena memberimu makanan?" Reyhan balik bertanya. "Bukan begitu Tuan, tapi bahkan jika saya membeli kapal pesiar pun tidak akan bangkrut," ucapan Anissa terhenti oleh kalimat Reyhan. Anissa terdiam. Dia tidak tahu sekaya apa pria di depannya. Yang dia tahu, pria itu hanya seorang CEO di tempatnya bekerja. "Cepat makan," titah Reyhan. Baik Tuan," jawab Anissa yang segera mendekat ke sofa. Mereka pun sarapan bersama di ruangan Reyhan. Selepas makan, Reyhan melanjutkan pekerjaannya sedangkan Anissa membereskan bekas makanan yang ada. Hati itu semua berjalan dengan baik, tak ada masalah atau gosip apapun yang Anissa dengar dari karyawan lain. Hingga sore menjelang, Anissa pulang setelah Reyhan pulang. Dia berjalan menuju halte bus dan tak disangka, Cindy sang sahabat sedang menunggunya di halte tersebut. "Hei Sa, udah mau pulang kan?" Cindy menyapa Anissa. "Kok kamu di sini?" "Lia, aku mau pulang," jawab Anissa. "Sengaja pengen ketemu kamu. Aku kangen sama kamu, kangen makan bareng kamu. Kita makan dulu yuk sebelum kamu pulang," ujar Cindy. "Tapi ini udah sore, aku harus pulang," Anissa menolak dengan lembut. "Sekali ini saja." "Mau ya please, nanti aku anterin kamu sampai depan rumah kok. Kalau bibi kamu marah, aku yang akan menjelaskan." Cindy terus membujuk Anissa agar mau pergi dengannya. Ya udah deh, tapi makan aja ya." Anissa pasrah menerima ajakan sahabatnya itu. "Iya, makan aja. Abis itu pulang," jawab Cindy. "Ya sudah, ayo," ujar Anissa. "Yeay, makasih sahabatku." Cindy memeluk sahabatnya dengan senang. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil Cindy dan bergegas mencari tempat makan. Sesampainya di sebuah restoran, Anissa dan Cindy masuk ke dalam restoran tersebut. "Di pojok itu yuk, di situ lebih nyaman." Cindy menunjuk sebuah tempat di salah satu pojok restoran dan menarik tangan Anissa. Mereka duduk dan memanggil pelayan restoran. "Kamu mau pesan apa? Pesan aja yang kamu suka," ujar Cindy. Anissa mengambil daftar menu makanan yang diberikan oleh pelayan dan mulai membacanya. "Aku samain kayak kamu aja deh, gak ngerti sama menu-menu ini, takut salah pesan malah gak kemakan nanti." Anissa yang tidak pernah makan di restoran elit seperti itu membuat dia bingung dan menyerahkan daftar itu kepada sahabatnya. "Ya udah kalau gitu saya pesen makanan terenak yang ada di sini deh Mbak. Terus minumnya orange juice 2.
kata Cindy pada seorang pelayan. Emang gak apa makan di tempat semewah ini? Makanan di sini pasti mahal-mahal banget, kata Anissa. Kamu tenang aja, aku yang traktir, ucap Cindy. Makasih ya, kamu masih mau jadi temanku sampai saat ini, ucap Anissa. Kan kita sahabat, sampai kapanpun kamu tetap sahabatku, timbal Cindy. Beberapa saat kemudian, apa yang mereka pesan datang. Pelayan menghidangkan beberapa makanan terbaiknya di atas meja tersebut. Ini banyak banget, Sin. Kalau gak, abis gimana? Tanya Anissa yang melihat mejanya penuh dengan makanan. Udah tak apa, jangan pikirin itu. Makan aja yang banyak ya. Cindy tahu sahabatnya merasa tidak enak hati dengannya, sehingga dia meyakinkan sang sahabat. Mereka berdua makan dengan tenang. Sesekali mereka bercanda ria dan mengingat masa-masa SMA. Di sela mereka makan, datang 3 orang menghampiri mereka. Gak ngangka ya, bisa ketemu lagi sama si culun ini, ucap Rena sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Ya, 3 orang yang datang adalah Rena dan kawan-kawan. Mereka melihat Cindy dan Anissa saat memasuki restoran sehingga mereka menghampirinya. Cindy, kamu maunya tetap berteman sama dia apalagi sampai bawa dia makan di restoran mewah seperti ini, ucap Rena. Kalau gue jadi lo mah ogah berteman lama-lama sama dia, gak level banget sih, sambung Putri. Ya iyalah, buat apa temenan sama anak culun, udah culun, miskin lagi. Kamu tuh gak pantas makan di tempat mewah seperti ini, timpal Salsa. Heh, kalian gak ada bosen-bosennya yang ngebully Anissa terus. Kalian maunya apa sih? Cindy yang geram menggebrak meja. Ada yang sok pahlawan nih, ih takut, ucap Putri dengan ekspresi pura-pura takut dan disambut tawa oleh ketiganya. Lo gak usah sok ngebelain dia deh, nanti lo dimanfaatin sama dia baru tahu rasa, ucap Rena. Kemudian Putri yang melihat ada minuman di meja tersebut mengambilnya tanpa permisi dan dengan sengaja menyiramnya ke atas kepala Anissa. Anissa hanya diam saja saat rambut dan bajunya basah oleh air juice tersebut. Heh, keterlaluan sekali kalian. Gue bisa ngelaporin kalian dengan tuduhan bullying ya, ancam Cindy yang tidak terima dengan perlakuan ketiga orang itu kepada sahabatnya. Dianya aja diem kok kamu yang sewot sih, ucap Rena. Jangan sok pahlawan deh lo gak tahu bokap Rena siapa? Hak bokapnya polisi di kota ini. Jadi walaupun lo ngelaporin kita gak bakal masuk bui. Paham? Ucap Salsa dengan senyum sinis. Udah Cindy, aku gak apa-apa kok. Mendingan kita pulang aja, ucap Anissa melerai mereka. Anissa memang kesal, tapi dia tidak ingin memperpanjang masalah. Dia memilih diam dan mengalah. Anissa bangkit dan menarik tangan Cindy untuk pergi dari tempat itu. Awas kalian ya, Cindy berucap geram lalu menabrak bahu Rena untuk mengikuti Anissa. Dasar anak culun, gaya-gayaan mau makan di tempat mewah, ujar Renda. Ya gak pantas lah, ujar Putri disambut tawa ketiganya. Mereka bertiga kemudian mencari tempat untuk duduk. Sedangkan Anissa dan Cindy keluar, menuju mobil. Kenapa sih kamu diem aja kalau dibully sama mereka? Kesel aku sama kamu. Lihat nih rambut kamu jadi kotor gini, ucap Cindy kesal. Aku gak mau memperpanjang masalah. Suatu saat mereka juga akan mendapatkan balasannya, Anissa berkata dengan senyuman. Kamu tuh ya, sekali-kali balas perbuatan mereka gitu loh. Jangan ngalah terus. Heran aku sama kamu. Cindy benar-benar merasa kesal karena sahabatnya selalu mengalah jika ada yang menyakitinya. Udah, aku gak apa kok, anterin aku pulang ya, ucap Nisa menenangkan sahabatnya. Ya udahlah, ayo aku antar. Nanti keburu nenek lampir di rumahmu ngamuk. Cindy masuk ke dalam mobil diikuti oleh Anissa. Anissa pulang dengan diantar oleh sahabatnya. Saat memasuki gerbang depan, Anissa melihat pacar sepupunya sedang duduk di teras rumah. Anissa melewatinya tanpa menyapa sama sekali. Sandi yang melihat sikap Anissa yang acuh, membuatnya semakin penasaran dengan gadis itu. Sandi terus menatapnya sampai Anissa tak terlihat lagi. Sandi berusaha mencari cara agar dia bisa mendekati gadis itu, sehingga
Saat Sinta sang pacar meninggalkannya untuk mandi, Sandi langsung mengiyakan dengan senang hati. Rumah sedang sepi, orang tua Sinta sedang keluar. Sandi berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuknya mendekati gadis cantik yang dikenalkannya sebagai pembantu itu. Next episode 23-24.